Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan rumusan fokus group discussion tim 4 sertifikasi yang disusun oleh tim fokus group discussion 4 sertifikasi pada tanggal 28 Juni 2022. Outline, kondisi standarisasi dan sertifikasi pada industri perlebahan Indonesia, kondisi di industri perlebahan dunia, gap antara yang ada dengan kebutuhan industri perlebahan dan gap dengan penggunaan pada industri perlebahan dunia. Kedua, permasalahan. Ketiga, potensi. Keempat, rekomendasi program kerja API terhadap pengembangan standarisasi dan sertifikasi untuk mendukung pengembangan industri perlebahan yang tangguh dan berdaya saing global. Kondisi saat ini, kita perhatikan standarisasi perlebahan. SNI 8664/2018 Madu adalah revisi yang merupakan penggabungan dari SNI 2013 dan SNI 7899/2013 pengelolaan madu. Dalam SNI ini, madu dikembangkan dengan 3 kategori, yaitu madu hutan, madu budidaya, dan madu lebah tanpa sengat. Penggabungan 2 SNI ini agar cakupan SNI menyeluruh mulai dari pengelolaan pasca panen sampai dengan penentuan persyaratan kualitas dan diharapkan dapat mengakomodasi lebih luas keragaman mutu berbagai madu yang ada di Indonesia, serta dapat mengakomodasi lebih luas berbagai kepentingan semua pihak terkait. Demikian Direktur Pengembangan Standar Agrokimia, Kesehatan, dan Halal BSN Wahyu Purbowarsito. SKKNI 2011-0099 Standar Kompetensi Penguji Mutu Madu. Sertifikasi perlebahan. Sertifikasi sudah menjadi tuntutan pasar dan regulasi untuk penjaminan kualitas dan proses, dan sudah menjadi standar baku industri di pasar dunia serta pasar nasional termasuk dalam industri perlebahan. Regulasi di Indonesia telah mengadaptasi sertifikasi pada industri perlebahan baik proses maupun produk seperti SNI, halal, GMP, NKV, HACCP, organik dan eco-label serta PIRT. Pada negara-negara yang maju dunia perlebahan menerapkan standar secara ketat termasuk dalam standar kompetensi yang akan menentukan keabsahan atau keterlacakan proses, dan hal ini sering menjadi salah satu tuntutan pada negara-negara tujuan ekspor. Permasalahan yang pertama adalah kesadaran akan sertifikasi belum menjadi habit para pelaku usaha perlebahan di Indonesia. Pengetahuan terhadap proses sertifikasi belum terstruktur pada para pelaku usaha perlebahan. API Indonesia belum mempunyai program sertifikasi yang menjadi rujukan pelaku usaha perlebahan binaannya. Sertifikasi pihak ketiga yang sudah ada belum bisa diikuti oleh sebagian besar pelaku usaha karena ketidaktahuan, pembiayaan, dan kecukupan sistem. Permasalahan berikutnya adalah program bantuan pemerintah untuk pendampingan proses jangkauannya masih terbatas. Potensi best practice sertifikasi sudah banyak tersedia dengan berbagai skema standar dan jenis sertifikasi termasuk pada usaha perlebahan. Terdapat sebagian pelaku usaha perlebahan sudah mulai menerapkan standar pengelolaan dan mengikuti program sertifikasi yang dapat dijadikan rujukan proses pembuatan standar. Beredarnya intensitas diskus, madu palsu dan madu asli, pengambilan sumber koloni lebah di alam, pemanen lebah di alam, pengurangan dan pengkayaan tanaman pakan lebah, mendorong diperlakukannya mekanisme due diligence atau yang sejenisnya. Tumbuhnya konsumen yang memerlukan bukti ketelusuran dan sebaliknya pada
para pelaku usaha perlebahan yang memerlukan mekanisme penelusuran trust building berbasis sistem. Rekomendasi program kerja API. API Indonesia perlu menyiapkan standar proses dan produk dibarengi dengan mekanisme sertifikasi dan uji kompetensi untuk menjamin pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kedua, standar kompetensi tenaga pelaksana dalam usaha perlebahan harus dikembangkan dan disinergikan dengan program pembinaan dan pendampingan para pelaku usaha. Yang ketiga, penggunaan logo API oleh anggota untuk tujuan komersial dan lain-lain harus dibuatkan regulasinya dan mekanismenya yang mengatur serta proses yang mengikat untuk dipatuhi sebagaimana pengaturan yang diberlakukan dalam sistem sertifikasi. Yang keempat adalah perlu masing-masing APIDA mempersiapkan pilot project yang berkaitan dengan sertifikasi sebagai bagian dari proses belajar dan membantu promosi yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih dari tim 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.